Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Narima dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam STAI Nusantara dan Aceh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Karakter bersama dosen Pak Muslim Adami SPD IMA. Nah, di tugas ini terdapat beberapa soal. Yang pertama membahas tentang pembelajaran aktif dalam pendidikan karakter. Di poin pertama terdapat soal, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran aktif. Jadi, pembelajaran aktif adalah proses belajar di mana siswa dapat mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar, yaitu berupa hubungan interaktif dengan materi pembelajaran yang diberikan, sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pembelajaran yang diberikan. Nah, di poin yang kedua yaitu bagaimana pembelajaran aktif dapat membantu siswa dalam pembentukan karakter siswa. Nah, di sini yaitu dengan cara memberikan wawasan tentang pengetahuan siswa yang sebelumnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, meningkatkan kemampuan berpikir aktif, dan membantu siswa dalam meningkatkan hubungan sosial, dan juga memberikan tugas berupa penyelesaian atau pemecahan dari sebuah masalah. Nah, dari poin yang ketiga itu sebutkan 2 contoh strategi pembelajaran aktif yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, di sini contoh yang pertama itu guru memberikan permainan word inclusion. Nah, dalam permainan ini guru akan memberikan beberapa kata atau lebih, kemudian meminta siswa untuk membuat kalimat yang mengandung kata-kata tersebut, kata-kata yang disebutkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu dengan membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan dan berkarya. Di sini untuk lebih lanjutnya yaitu dengan mengawasi siswa dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Mintalah mereka memilih 3 pertanyaan yang bagus menurut kelompoknya masing-masing. Di soal nomor 2 membahas tentang penerapan pendidikan karakter di sekolah. Di soal nomor 2 ini juga terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan penerapan pendidikan karakter di sekolah. Nah, penerapan pendidikan karakter di sekolah adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, akan tetapi juga mampu menjadi seorang yang teladan. Di poin B, mengapa penting bagi sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter. Nah, karena pendidikan karakter dapat membantu individu untuk mengembangkan nilai-nilai moral yang penting, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan empati, yang mana nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa, dan juga masih banyak nilai-nilai karakter yang lainnya. Di poin C yaitu berikan 3 kegiatan atau program yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk pendidikan karakter. Nah, program ini bisa berupa literasi sekolah, di mana kegiatan ini bertujuan membangun budaya literasi di sekolah. Artinya tidak hanya siswa saja, namun pada ekosistem sekolah juga. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini adalah bagian terintegrasi dari sistem pendidikan di sekolah guna memfasilitasi keberagaman bakat, minat, dan potensi siswa. Oleh karena itu, penyediaan pembinaan ekstrakurikuler yang sesuai menjadi penting untuk dilakukan oleh manajemen sekolah. Yang ketiga yaitu pembiasaan. Pembiasaan ini adalah bagian penting dari proses penanaman karakter pada proses mendidik. Poin yang kedua yaitu mengapa penting bagi sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter. Pentingnya bagi sekolah menerapkan pendidikan karakter karena pendidikan karakter dapat membantu individu untuk mengembangkan nilai-nilai moral yang penting, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan empati, dan juga masih banyak moral-moral yang lainnya, yang mana nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa. Di poin yang selanjutnya yaitu berikan 3 kegiatan atau program
yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk pendidikan karakter. Nah, 3 program ini yaitu yang pertama literasi sekolah, di mana kegiatan literasi ini bertujuan membangun budaya literasi di sekolah. Artinya tidak hanya pada siswa saja, namun pada ekosistem sekolah. Yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini adalah bagian terintegrasi dari sistem pendidikan di sekolah guna memfasilitasi keberagaman bakat, minat, dan potensi siswa. Oleh karena itu, penyediaan pembinaan ekstrakurikuler yang sesuai menjadi penting untuk dilakukan oleh manajemen sekolah. Yang ketiga yaitu pembiasaan. Pembiasaan ini adalah bagian penting dari proses penanaman karakter pada peserta didik. Membahas tentang pendidikan karakter dalam keluarga. Di sini juga terdapat beberapa poin soal. Yang pertama yaitu mengapa peran keluarga penting dalam pendidikan karakter. Nah, pendidikan formal dalam keluarga memiliki peran penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Hal itu disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak mulai usia dini hingga mereka menjadi dewasa. Melalui pendidikan keluargalah karakter seorang anak akan terbentuk. Di poin yang kedua yaitu bagaimana keluarga dapat membantu dalam membentuk karakter anak-anak. Di sini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu memberi contoh kepada anak dalam berakhlak yang baik. Sebab orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentulah tidak sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak yang diajarkannya. Maka sebagai orang tua harus terlebih dahulu mengajarkan pada dirinya sendiri tentang akhlak yang baik sehingga baru bisa memberikan contoh pada anak-anaknya. Cara yang kedua yaitu menyediakan kesempatan kepada anak untuk mempraktikkan akhlak yang baik dalam keadaan bagaimanapun. Sebagai orang tua akan mudah saja untuk ditiru oleh anak-anaknya. Tiga yaitu dengan memberi tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Pada awalnya orang tua harus memberi pengertian dulu, setelah itu baru diberikan suatu kepercayaan pada diri anak itu. Selanjutnya yaitu sebutkan 3 nilai karakter yang dapat diajarkan oleh keluarga kepada anak-anak. Yang pertama yaitu internalisasi. Internalisasi ini adalah suatu upaya untuk memasukkan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pengetahuan yang diberikan ke dalam diri anak, sehingga pengetahuan ini dapat menjadi bagian dari karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang kedua yaitu memberikan keteladanan. Teladan adalah bagian terpenting dalam proses pendidikan anak. Begitupun karakter seorang anak. Anak adalah peniru yang baik. Maka untuk memberikan didikan yang baik, selain mengajarkan nilai-nilai orang tua, juga perlu memberikan contoh-contoh yang baik. Di nomor 3 yaitu bercerita. Dengan bercerita, orang tua yang bersedia membuka diri untuk anaknya akan mendorong keterbukaan diri anak. Anak yang terbuka akan lebih dapat menerima masukan dan saran dari orang tua untuk memperbaiki diri dan membantu anak agar menjadi lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Soal nomor 4 membahas tentang pendidikan karakter dalam masyarakat. Di soal ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu mengapa pendidikan karakter perlu diterapkan dalam masyarakat. Nah, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Pendidikan karakter juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Di poin selanjutnya dari soal nomor 4 yaitu
Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam membentuk karakter individu? Nah, di sini juga terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan peduli sosial. Sikap peduli sosial sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dalam tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dan juga tanggung jawab. Sebagai masyarakat individu, seseorang juga memiliki tanggung jawab dalam bermasyarakat. Satu, menjaga ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Dua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Tiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial dengan sesama. Poin selanjutnya dari soal nomor 4 yaitu sebutkan 2 contoh kegiatan atau inisiatif masyarakat dalam mempromosikan pendidikan karakter. Kegiatan tersebut bisa berupa peringatan Hari Kemerdekaan, yang dimana di Indonesia peringatan Hari Kemerdekaan dilakukan setiap tanggal 17 Agustus sesuai dengan tanggal di mana Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang mana hal tersebut dapat membantu dalam mempromosikan beberapa nilai karakter seperti kerjasama dan lain sebagainya. Contoh kegiatan lagi yaitu penyuluhan, di mana kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan masing-masing karakter individu, bisa meliputi berbagai jenis sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Jika masyarakat kurang memiliki karakter hidup sehat, maka penyuluhan yang dilakukan harus berkaitan dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 5 yang membahas tentang evaluasi dan monitoring pendidikan karakter. Di soal nomor 5 ini juga terdapat di beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mengapa evaluasi dan monitoring pendidikan karakter penting. Nah, evaluasi dan monitoring pendidikan karakter ini menjadi penting karena dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Apakah cukup efektif dalam membentuk karakter peserta didik? Poin selanjutnya yaitu apa yang dapat dievaluasi dalam pendidikan karakter. Nah, dalam mengevaluasi sejauh mana peserta didik tersebut memiliki karakter, hal ini bisa dilakukan baik dengan tes dan non-tes. Tetapi menurut saja dalam mengevaluasi karakter seseorang akan lebih efektif apabila dilakukan dengan non-tes. Poin terakhir dari soal nomor 5 yaitu sebutkan 2 metode dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur karakter siswa. Yang pertama yaitu pemahaman. Hal ini dilihat dari cara bagaimana seorang siswa memahami tentang nilai sebuah karakter dan cara bagaimana siswa tersebut menjelaskan dan mengaplikasikan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang kedua yaitu pembiasaan. Hal ini dilihat dari bagaimana kekonsistenan siswa dalam melakukan perilaku yang relatif, menetap, dan bersikap otomatis.